Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfazila Najiha dengan NIM 2403043005. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang koperasi dan UMKM. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sih yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat di Indonesia? Jawabannya ada pada dua pilar penting ini, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa kedua-duanya begitu krusial, bagaimana peran mereka dan potensi luar biasa yang mereka miliki. Yuk langsung saja kita mulai. Mari kita mulai dengan koperasi. Apa itu koperasi? Singkatnya, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan budaya. Filosofinya kuat, kekeluargaan, dan gotong royong. Prinsip-prinsip utama koperasi itu jelas. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, siapa saja boleh bergabung. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, satu anggota satu suara. Yang ketiga, pengambilan sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan jasa anggota. Semakin aktif, semakin besar manfaatnya. Yang keempat, pemandirian, pendidikan, pelatihan, dan informasi serta kerjasama antar koperasi. Koperasi ini sangat beragam loh, ada koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, hingga koperasi jasa. Peran mereka penting dalam menstabilkan harga, menyediakan kebutuhan anggota, hingga menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang. Selanjutnya kita beralih ke UMKM. Siapa yang tidak kenal UMKM? Mulai dari warung kopi di sudut jalan, toko online fashion, hingga usaha cateringan rumahan. UMKM adalah tulang punggung penyerapan tenaga kerja dan penciptaan inovasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi usaha mikro, aset maksimal 50 juta, omset maksimal 300 juta per tahun, usaha kecil, aset 50 juta sampai 500 juta, omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah, aset 500 juta sampai 10 miliar, omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Peran UMKM ini luar biasa. Mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan menjadi sumber inovasi produk dan jasa. Mereka adalah fondasi ekonomi kita. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang Koperasi Produsen Tempe Harapan Jaya dan UMKM Mitra. Koperasi Produsen Tempe Harapan Jaya didirikan pada tahun 2018 oleh pengrajin tempe di Bantul, Yogyakarta untuk mengatasi tantangan seperti harga bahan baku kedelai yang tidak stabil, kualitas bahan baku yang bervariasi, dan keterbatasan akses pasar. Sebelum koperasi, pengrajin produksi dalam skala kecil dengan pendapatan yang tidak menentu. Koperasi mengimplementasikan beberapa solusi untuk meningkatkan kondisi anggotanya. Mereka melakukan pengadaan bahan baku secara kolektif untuk memastikan harga stabil dan kualitas terjamin. Selain itu, koperasi memasarkan produk tempe dengan merek Tempe Harapan Jaya, menjalin kerjasama dengan supermarket dan meluas ke pasar online. Koperasi juga memberikan pelatihan mengenai standar produksi dan manajemen keuangan. Akses permodalan melalui pinjaman bergulir juga disediakan untuk pengembangan usaha. Setelah 3 tahun, koperasi menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan anggota sebesar 30-50%, peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, dan peningkatan kapasitas produksi. Inovasi produk baru juga muncul. Koperasi membuktikan perannya dalam mendukung perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, koperasi dan UMKM bukanlah sekedar entitas bisnis biasa. Mereka adalah cerminan semangat kebersamaan dan kemandirian bangsa kita. Mari kita dukung terus produk lokal dan berpartisipasi aktif dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.